hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari yang indah ini kita dapat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu menguatkan, meneguhkan dan mengubahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11, dan saya akan membacakan buat kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ia juga menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya. Nah, kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia menampakkan dirinya di banyak kesempatan dan di berbagai lokasi kepada murid-muridnya. Ia berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan ia menyampaikan banyak pesan penting kepada murid-muridnya. Nah, pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya dari kematiannya, Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya ke suatu tempat, yaitu Bukit Zaitun. Setelah ia menyampaikan pesan pentingnya, ia naik ke surga disaksikan oleh para murid. Ya, di dalam ayat yang ke-9 bagian A, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Coba perhatikan, ia terangkat ke surga disaksikan oleh para murid. Nah, disaksikan berarti dilihat dengan mata jasmani, bahkan ada malaikat turun dan turut menyaksikannya. Itu berarti bahwa kejadian ini betul-betul nyata, ya. Kejadian ini bukan fiksi, bukan cerita dongeng. Sebelum tidur orang tua yang menceritakan kepada anaknya tentang dongeng. Ini cerita betul-betul nyata, bukan cerita bohongan. Bapak Ibu, dari peristiwa ini ada 3 makna rohani yang dapat kita renungkan
di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, mendorong umatnya untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-8 bagian A, Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia menghibur dan mendorong murid-muridnya untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus berarti hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika hidup kita dikendalikan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hanya melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kuasa Roh Kudus berarti hidup kita diurapi dengan kuasa supranatural supaya kita dapat mematahkan tipu muslihat si jahat. Kita punya otoritas atas setan. Kita punya otoritas atas sakit penyakit. Kita punya otoritas atas keinginan duniawi, keinginan daging. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B, Alkitab berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup kita diperlengkapi dengan berbagai-bagai talenta untuk membangun tubuh Kristus, memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alamilah kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Ciptakanlah terus hubungan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Buka hati kita, persilakan Roh Kudus untuk terus berkarya dalam hidup kita. Haleluya. Hal yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus mendorong kita untuk meneruskan misi keselamatan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini misinya sangat jelas, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, mengaruniakan hidup kekal selama-lamanya. Dalam strategi misi ini, Tuhan Yesus melatih orang-orang kunci yang dikenal dengan 12 murid. Nah, ketika Ia hendak terangkat ke surga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk meneruskan pekabaran Injil kepada semua orang, kepada banyak bangsa. Dalam ayat 8 bagian yang B, Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid merespon dengan sangat baik. Dengan luar biasa mereka memberitakan Injil, membawa kabar keselamatan kepada banyak orang. Mereka dikenal dengan pemberita Injil yang militan. Sampai mereka menjadi martir. Nah, berita ini sampai kepada kita hari ini, ya. Pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada kali ini, kita kembali didorong dan disemangati untuk meneruskan misi Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada banyak orang, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat dan membawanya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil tugas yang mulia ini. Bawa orang berdosa kepada Tuhan, menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Teruskan misi Tuhan Yesus, mengabarkan berita keselamatan kepada banyak orang. Haleluya. Hal yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus mendorong kita untuk setia. Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan tujuan yang jelas, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Alkitab berkata, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus yang telah terangkat ke surga
Alkitab berkata bahwa ia akan datang kembali. Ya, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ini adalah sebuah janji. Ia akan datang kembali menjemput orang-orang salehnya. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, dari janji ini Bapak Ibu, kita didorong untuk sabar, untuk terus berlaku setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berlaku setia kepada Tuhan. Kiranya tantangan hidup, pergumulan, persoalan yang kita hadapi tidak membuat kita berubah setia, tidak membuat kita undur dari Tuhan, tetapi membuat kita semakin maju, semakin setia dari hari ke hari, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan, janji Tuhan terus tergenapi dalam hidup kami, dan kami terus berlaku setia kepada Tuhan. Kami terus tetap percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan pada kali kedua Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat Tuhan dicurahkan atas seluruh sidang jemaat Tuhan, atas setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Rahmati mereka dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.